Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Segenap peserta program Sabar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah video ringkas untuk menjelaskan secara ringkas level 1 dari modul Sabar yang mudah-mudahan dengan video ini akan bisa memudahkan rekan-rekan untuk bisa memurojaah materi yang sudah kita pelajari. Baik, langsung saja kita akan mencoba untuk membahas beberapa slide yang berisikan tentang resume dari level 1 program Sabar di modul Sabar yang sudah kita pelajari. Baik, rekan-rekan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita belajar bahasa Arab, kita akan mempelajari struktur kalimat dalam bahasa Arab. Dan kalimat dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari ada 3 unsur di dalamnya, ada isim, kemudian ada fiil, ada juga huruf. Ya, kalau isim itu merupakan kata benda, kemudian kata sifat, atau kata kerja yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Sebagai contoh adalah kata saumun. Ya, saumun di sini maknanya adalah puasa, tapi tidak disertai dengan keterangan kapan puasanya, sudah, sedang, atau akan. Baik, contoh lain kitabun, buku. Ya, ini adalah kata benda. Nah, beberapa contoh ini termasuk ke dalam kategori isim. Kemudian yang kedua adalah fiil, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Waktu di sini lampau, sekarang, atau akan datang. Sebagai contoh, kataba yang artinya adalah dia laki-laki telah menulis. Nah, di sini ada kata kerja menulis dan ada keterangan waktu telah. Artinya, kata di sini termasuk kategori fiil karena dia adalah kata kerja yang diikuti atau disertai dengan adanya keterangan waktu. Kemudian unsur yang ketiga adalah huruf, dan huruf ini adalah sebuah kata yang tidak bisa berdiri dengan sempurna. Kalau berdiri sendiri dia maknanya kurang sempurna. Sebagai contoh adalah fi, artinya adalah di dalam. Ya, makna fi ini akan lebih sempurna ketika kita gunakan ya bersama dengan kata yang lainnya. Baik, ini unsur dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Sebagai contoh, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas ayat yang pertama, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Baik, jika kita melihat penggalan ayat ini, di sini dari ayat ini, unsur yang ada di dalamnya hanya ada satu dari 3 yang sudah kita sebutkan tadi, antara isim, fi'il, ataupun huruf ya. Sebagai contoh, kata qul dan juga a'udzu di sini termasuk ke dalam kategori fi'il. Kemudian kalau huruf B di situ dia termasuk ke dalam kategori huruf, dan kata Rabbi dan juga An-Nas termasuk ke dalam kategori isim. Artinya satu ayat penuh isinya 3 unsur itu. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang sudah kita pelajari terkait dengan tanda-tanda isim. Masih ingat ya teman-teman ya, tanda-tanda isim yang pertama itu ketika kita memahami maknanya. Jadi kalau kita paham bahwa ini kata benda, kata sifat ya, atau kata kerja yang tidak ada kaitannya dengan waktu, oh berarti ini isim. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika ada sebuah kata kok didahului dengan alif lam, maka itu adalah isim. Sebagai contoh adalah as-saumu ya. Kemudian yang ketiga, ketika ada sebuah kata dan di akhirnya terdapat tanwin, contohnya saumun ya. Saumun itu harokatnya kurang dikit ya. Saumun ya harusnya. Saumun, maka saumun di sini masuk ke dalam kategori isim. Kenapa? Karena diakhiri dengan tanwin, baik itu an, in, atau un ya, termasuk ke dalam kategori isim. Baik, kemudian yang keempat, sebuah kata dikatakan isim ketika didahului salah satu dari huruf jar yang sudah kita pelajari. Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, lam, dan juga kaf. Oke, contohnya adalah Zaidun fil fasli. Maka kita bisa katakan al-fasli di situ termasuk ke dalam kategori isim. Kenapa? Karena al-fasli didahului huruf jar yaitu fi. Oke, ini adalah tanda-tanda isim yang sudah kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya ada berkaitan dengan fiil, ada beberapa jenis fiil. Ingat ya teman-teman, ada 3 jenis fiil. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Kalau fiil madhi itu dia bermakna lampau, kalau fiil mudhari bermakna sekarang atau akan datang, adapun fiil amr itu bermakna perintah. Contoh dari fiil madhi adalah nasara, artinya dia telah menolong.
Kemudian kalau yang fi'il mudhari adalah yansuru. Yansuru artinya dia sedang atau akan menolong. Sedangkan fi'il amr contohnya adalah unsur, yaitu tolonglah. Jadi ketiga contoh ini adalah contoh perubahan yang terstruktur dengan rapi, dan itu insya Allah akan lebih dalam dipelajari pada level-level berikutnya, insya Allah pada materi sorof. Baik, kemudian yang selanjutnya ketika kita belajar bahasa Arab pasti kita akan mempelajari dua hal penting, yang dua hal unsur besar dalam ilmu bahasa Arab, yaitu ada istilahnya nahwu, ada sorof. Secara ringkas, kalau nahwu itu mempelajari perubahan akhir kata, ya. Kemudian kalau sorof itu mempelajari pembentukan kata. Nahwu nanti akan lebih spesifik, kita akan mempelajari i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan akhir kata. Oke, sebagai contoh, di sini ada kata nasara hamidun mahmudan. Jadi Hamid dan Mahmud. Kenapa kok bisa bacanya Hamid dan Mahmud? Padahal asal katanya itu sama, ha, mim dan dal. Kenapa di situ yang pertama Hamid ada tambahan alifnya, dan kemudian Mahmud kok ada tambahan mim di awal, kemudian ada tambahan wawu, ya. Itu akan dipelajari pada ilmu sorof. Sedangkan kenapa kok yang pertama Hamidun pakai domah akhir katanya, yang kedua dan Mahmudan. Nah, ini akan dipelajari secara spesifik pada ilmu nahwu, atau lebih spesifik lagi kita akan mempelajari pada ilmu i'rab, yaitu perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata karena sebab-sebab tertentu. Dan nanti insya Allah kita akan mempelajari sebab-sebab tertentu dari perubahan kata tersebut. Oke, teman-teman semoga dirahmati oleh Allah. Sekarang kita akan lebih spesifik murojaah tentang i'rab, ya, murojaah tentang i'rab. Apa itu i'rab? Tadi perubahan akhir kata karena sebab-sebab tertentu. Dan i'rab ada 4, ya, ada rofa, nasab, jar, dan juga jazm. Kalau rofa itu tandanya identiknya dengan dhamma, kemudian nasab, fathah, kemudian jar, kasroh, jazm itu sukun. Itu rumus pertamanya, ya. Rofa, nasab, jar, jazm berarti dhamma, fathah, kasroh, sukun. Oke, dari 4 jenis i'rab ini kemudian kita akan tarik ke isim dan fi'il, karena yang bisa di i'rab itu hanya isim dan fi'il. Kalau huruf tidak bisa di i'rab, ya, semuanya mabni. Baik, i'rab pada isim itu hanya 3 dan fi'il juga hanya 3. Kita akan bisa lihat di sini kalau i'rab pada isim itu hanya rofa, nasab, jar, dan i'rab pada fi'il rofa, nasab, jar, rofa, nasab, jazm. Mohon maaf, rofa, nasab, jazm. Oke, ada yang khusus yang dimiliki oleh isim yaitu i'rab jar, dan yang khusus dimiliki oleh fi'il adalah i'rab jazm. Oke, ini macam-macam i'rab yang sudah pernah kita pelajari. Kemudian, ketika kita mempelajari i'rab, karena i'rab ini berkaitan dengan perubahan akhir kata, kita juga harus mengetahui bahwa tidak semua kata dalam bahasa Arab itu akhirnya bisa berubah. Ya, tidak semuanya bisa di i'rab. Nah, dalam hal ini, kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau mu'rab itu bisa berubah, kalau mabni itu tidak bisa berubah. Mayoritas isim itu mu'rab, maka kita akan mempelajari beberapa jenis isim yang masuk ke dalam kategori mabni alias tidak bisa berubah apapun kondisinya. Baik, di sini kami menyebutkan ada 3, ada kata ganti yaitu isim dhamir yang huwa huma hum, hiya huma hunna, ya, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, dan seterusnya. Kemudian ada kata tunjuk isim isyarah yang hadza, hadzani, haula'i, begitu, ya. Kemudian dzalika, tilka, ya, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, gitu, ya. Itu sudah kita pelajari. Jadi semua kata tunjuk, mayoritas kata tunjuk itu dia masuk ke dalam kategori isim mabni. Ada satu yang memang nanti mu'rab, tapi bukan di sini sepertinya pembahasannya. Oke, yang ketiga ada kata sambung yaitu isim mausul yang alladzi, alladani, alladzina, allati, ya, allatani, allai, allati, itu masuk ke dalam kategori isim mabni. Meskipun ada juga yang mu'rab, ya, yaitu yang bermakna 2. Tapi secara umum isim mausul itu dia masuk ke dalam kategori isim yang mabni. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari lebih spesifik tentang i'rab pada isim, ya, teman-teman, ya. Jadi i'rab pada isim kan tadi cuma ada 3, ya, rofa, nasab, jar, gitu, ya. Rofa, nasab, jar. Nah, nanti akan kita pelajari tentang sebab i'rab pada isim. Ini sebabnya kenapa kok i'rabnya seperti ini. Ya, i'rabnya rofa itu sebabnya apa, i'rabnya nasab sebabnya apa, jar sebabnya apa, dan tandanya itu apa, gitu, ya. Oke, kita akan mempelajari secara ringkas untuk sebab i'rab isim pada level 1 ini hanya dari satu sisi di masing-masing jenis i'rab, ya. Yang pertama adalah ketika sebuah isim dia menjadi fa'il atau pelaku, maka i'rabnya dia rafa. Kemudian yang kedua, ketika isim dia menjadi maf'ulun bih ataupun objek, maka i'rabnya dia nasab. Kemudian yang ketiga adalah ketika sebuah isim didahului huruf jar, maka
i'rabnya adalah jer. Sebagai contoh, nasara Muhammadun Zaidan fil madrasati. Muhammadun di situ rafa karena dia jadi fa'il, kemudian Zaidan dia nasab karena dia jadi maf'ulun bi, kemudian al madrasati jer karena didahului huruf jer yaitu fi. Oke. Itu sebab i'rab pada isim. Kemudian yang selanjutnya insya Allah kita akan mempelajari tanda-tanda i'rab pada isim. Namun barangkali untuk keterangan ini kita akan jelaskan pada video berikutnya insya Allah ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu teman-teman untuk murojaah materi yang sudah kita pelajari pada level 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.